Toh pada saat ini sekalipun biayanya besar bisa berlangsung dengan baik. Nah, tanggapan-tanggapan dari banyak pihak ya, terutama dari partai-partai juga nggak ada yang nanggapi kecuali PDIP ya. PDIP ini kan sudah menyatakan ada pada posisi di luar pemerintahan. Nah, ya wajar saja kalau PDIP juga langsung menyoroti pidato dari Presiden Prabowo pada ulang tahun Golkar yang ke-60 itu. Beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo memberikan pidatonya atau boleh dikatakan arahan pada ulang tahun Golkar yang ke-60. Ternyata ada banyak sekali pidatonya yang disampaikan pada ulang tahun ke-60 Golkar itu. Ya, cukup menarik untuk diperhatikan satu persatu sebenarnya. Ya, sebetulnya saya sih kepengen juga apa ya, ketika presiden menyatakan merosting ketua Golkar, Bahlil itu. Tapi bukan itu yang ingin saya diskusikan pada saat ini. Ya, karena ada banyak hal ya, tapi yang jelas itu pernyataan presiden tentang pilkada serentak yang baru selesai. Ya, dan beliau menyatakan bahwa pilkada secara serentak itu ternyata membutuhkan biaya yang sangat luar biasa, ya, sangat banyak. Akhirnya dia juga berpandangan kalau perlu, kalau bisa bahwa pilkada itu ditiadakan saja, tetapi dipilih oleh anggota DPRD saja, baik itu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Nah, gagasan itu memang luar biasa menariknya. Dari satu sisi memang terjadi penghematan yang luar biasa. Tapi mau untuk apa uangnya kalau tidak direncanakan dengan baik? Toh pada saat ini sekalipun biayanya besar bisa berlangsung dengan baik. Nah, tanggapan-tanggapan dari banyak pihak ya, terutama dari partai-partai juga nggak ada yang nanggapi kecuali PDIP ya. PDIP ini kan sudah menyatakan ada pada posisi di luar pemerintahan. Nah, ya wajar saja kalau PDIP juga langsung menyoroti pidato dari Presiden Prabowo pada ulang tahun Golkar yang ke-60 itu. Pemilu kada serentak yang dipilih oleh rakyat ya ternyata mendapat evaluasi lah katakan atau penilaian dari seorang presiden yang menyatakan bahwa pemilu ya untuk kepala-kepala daerah dari gubernur, wali kota, dan bupati itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Ya, dan tentu saja itu pandangan presiden bisa dilakukan penghematan. Ya, kalau hanya dipilih oleh anggota DPRD saja. Ya, nggak perlu dana yang besar. Tapi tentu saja ada respon-respon ya dari pihak-pihak tertentu. Tapi sayangnya ya, dari partai-partai yang lain itu belum ada komentar, terutama yang dari kelompok Kim ini. Nah, kecuali PDIP yang langsung memberikan respon ya, tentang apa namanya pilkada yang akan dihilangkan ini lalu diganti calon-calon pemimpinnya ditentukan dipilih oleh anggota DPRD. Nah, tentu saja ini tidak mendapat apa namanya ya persetujuan lah atau bukan penolakan tetapi gagasan yang berbeda dari PDIP. Ya, tetaplah perlu
dilakukan pemilihan secara langsung, karena pemimpin itu merupakan pilihan rakyat dan itu merupakan kedaulatan rakyat, ya. Dan yang penting lagi, jangan sampai rakyat itu tidak bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya yang akan dipilih, ya. Kalau diwakili oleh itu kan hanya jumlah 50 anggota DPRD misalnya di tingkat kota atau di tingkat kabupaten, ya. Bisa juga yang di provinsi bisa sampai 100 gitu. Nah, ini kan tidak mewakili suara rakyat. Memang betul biayanya mahal, ya, apalagi keuangan yang dikeluarkan oleh calon sendiri, keuangan yang dikeluarkan oleh partai, ya, keuangan yang dikeluarkan oleh para sponsor, donatur, donasi-donasi yang tidak mengikat itu. Ya, tentu ini juga hal yang luar biasa. Nah, PDIP berpandangan memang tetap perlu dilakukan pemilihan kepala-kepala daerah itu melalui pemilu. Nah, pemilu yang dipilih oleh rakyat. Sementara itu yang lain, ya, gagasan Pak Prabowo ini apakah murni gagasan Pak Prabowo sendiri atau mungkin ada bisikan dari partai-partai yang lain yang mendukung, ya. Ini juga menurut saya karena apa ya, bisa mengganggu lah jalannya demokrasi. Jadi demokrasi yang ada di Indonesia ya setengah-setengah aja, yang pemilu presiden dipilih oleh rakyat, untuk legislatif tingkat daerah sampai nasional RI itu dipilih oleh rakyat, tapi pemimpin utamanya di tingkat daerah kok malah ditentukan oleh anggota DPRD. Nah, ini kan kurang cocok, ya. Mestinya ya tetaplah, itu sudah bisa berlangsung, taruhlah berapa kali ya, yang serentak kan baru sekarang ini. Kalau dulu kan secara sporadis, separuh mungkin beberapa daerah pemilu dulu sesuai masa jabatan, lalu selesai lagi mungkin di bulan apa, ada lagi tahun berapa, toh biayanya juga sama itu. Nah, ini kan sebetulnya bisa menjadikan sebuah kemunduran, apalagi itu sudah ada aturannya. Jadi kalau kita sering-sering merubah aturan, sebetulnya ya tidak baik, ya. Jadi nanti siapapun yang memimpin boleh merubah aturan. Seperti zamannya Presiden siapa kemarin, Joko Widodo itu, ada peraturan yang dirubah. Peraturan yang dirubah dibatalkan lagi oleh peraturan yang lain. Nah, ini kan tidak baik. Masyarakat menjadi tidak percaya sebetulnya. Oleh karena itu ya konsisten sajalah. Coba ya sampai 5 kali. Ya, toh masyarakat kita sudah senang ya dengan adanya pemilu. Ya. Dan pemilu itu kan sebetulnya ada jargon pesta rakyat. Ya. Faktanya kan banyak sekali juga adanya kesenian-kesenian yang dilakukan oleh pihak kontestasi itu, para kontestan. Ya, baik itu di pemilih daerah, DPRD maupun yang calon pemimpinnya, bupati, wali kota, gubernur itu. Ya, ada ya pertunjukan-pertunjukan tertentu. Nah, ini penting lah. Jadi masyarakat akan terus bertumbuh, ya. Jangan sampai kita ini membuat masyarakat jadi bingung hanya gara-gara penentuan calon-calon pemimpin. Dan akhirnya terbuka orang-orang yang dicalonkan, contoh untuk wakil gubernur, wakil bupati itu, ya, 3 bulan sebelumnya sudah diketahui siapa saja yang akan menjadi pemimpin.
Ya, akhirnya rakyat bisa mempelajari. Ya. Kalau langsung disodorkan di di Dewan Perwakilan Rakyat tingkat daerah, ya rakyat nggak tahu siapa-siapa. Itu seperti zaman dulu lagi, balik ke masa lalu, ya, masa Orde Baru. Ya. Tentu ini perlu disikapi dengan baik. Kalau perlu dikaji secara ilmiah, memang betul itu menghabiskan uang negara, menghabiskan uang partai, mungkin juga menghabiskan uang uh, calon yang berkontestasi, ya. Tapi toh semua bisa berlangsung, tidak harus menggunakan uang banyak jika semuanya bisa dilakukan dengan baik. Ya. Perlu ada pendidikan politik bagi masyarakat, ya. Karena beberapa kali pemilu itu kan ada istilah serangan fajar. Serangan fajar itu tidak lain adalah bagi-bagi amplop, juga ada istilah bagi bansos. Ya, ini kan semua sebetulnya tidak mendidik kepada rakyat kita. Ya, rakyat kita hanya disodori untuk menerima, menerima, ya, tidak menentukan pilihan yang keluar dari hati nuraninya. Ini tentu saja tidak baik. Dan akhirnya pemimpinnya juga melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Ya, seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan. Ya, akhirnya ada yang namanya korupsi. Fakta menunjukkan banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang begitu dilantik tidak lama kemudian tertangkap oleh KPK, ya, karena ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan. Nah, ini semua yang menjadikan sebetulnya beban yang tadinya ada istilah serangan fajar bagi-bagi amplop itu. Oke, sampai di sini ya. Kita akan bertemu dengan sahabat usia Mas di sesi yang lainnya. Bye-bye.